Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini di majelis ke-44 kita, alhamdulillah, di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan Kitabut Thaharah, bab terakhir, yaitu bab tentang haid. Di malam hari ini kita baca hadis di penomoran cetakan anak ini 135 insyaallah, terkait dengan hukum mandinya seorang perempuan yang keluar darah istihadah. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna umma Habibata bint Jahsh syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dama faqala umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuk thumma tasili fakanat taktasilu likulli salatin. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddai likulli salatin wa hiya li Abi Daud wa ghairuhu min wajhin akhar. Kata beliau rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Ummu Habibah bintu Jahsh mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah, yaitu darah istihadahnya, yang mana dia keluar terus darah tidak suci. Ada darah haid, keluar juga darah istihadah. Maka Nabi menjawab, berkata kepadanya, Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Kamu duduk, tahan, jangan sholat sekadar haidmu menahanmu. Ini dalil yang kita pakai di pertemuan yang lalu, bahwa seorang perempuan itu kalau dia haid kemudian keluar darah istihadah dan punya kebiasaan, maka dia anggap haid di hari-hari dia biasa haid. Karena Nabi katakan, duduk, jangan sholat sekadar haidmu menahanmu. Tsumma tasili, kemudian kamu mandi. Maka adalah Ummu Habibah bintu Jahsh belum mandi di setiap mau sholat. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada lanjutannya. Tsumma tasili, kemudian kamu mandi. Kalau sudah berlalu masa biasa kamu haid,
masalah keluar terus darah setelahnya, wa tawaddu'i li kulli shalah. Maka cukup kamu berwudu di setiap kali mau sholat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, juga datang dalam riwayat Imam Abu Daud dan selainnya dari sisi yang lain. Hadits ini terkait dengan hukum seputar perempuan yang keluar dari istihadah, tidak suci. Tentunya kalau sudah lewat kadar haidnya, misalnya sebelumnya dia biasa haid 7 hari, maka hari ke-7, hari ke-8 dia mandi. Mandi suci dari haid. Atau hari ke-7-nya, kalau dia biasa memang langsung suci hari ke-7, dia mandi. Dengan niat mandi suci dari haid. Kemudian di hari 8, 9, 10, sampai seterusnya, yang masih keluar darah, maka dia cukup berwudu di setiap kali mau sholat. Di setiap kali mau sholat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, madhabuna anna taharatal mustahadati al-wudu wala yajibu alaihal ghusl li syai'in minas sholawati illa marra wahida fi waqti inkidai haidatiha. Wa bihadza qala jumhurus salaf wal khalaf. Kata Imam Nawawi rahimahullah, madhab kami, yaitu orang-orang Syafi'iyah, bahwasannya sucinya seorang perempuan yang istihadah adalah berwudu. Tidak wajib baginya mandi setiap sholat, kecuali 1 kali, yaitu setelah terputus haidnya. Jadi seperti yang kami bilang tadi, dia wajib mandi saat kadar haidnya sudah lewat. Yang wajib baginya setelah itu bukan mandi, tapi berwudu. Berwudu. Dan beliau tegaskan, ini adalah pendapat mayoritas salaf dan al-khalaf, ulama belakangan setelah salaf. Dinukili adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Abdullah bin Abbas. Ini dari kalangan salaf. Pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan ini juga adalah merupakan pendapat bukan hanya madhab Syafi'iyah. Ini juga madhab Abu Hanifah, ini madhab Imam Malik, ini madhab Imam Ahmad. Itu bagi seorang perempuan yang keluar dari istihadah, wajib dia mandi saat selesai haidnya saja. Setelahnya wajib dia wudhu setiap sholat. Setiap sholat. Dalam sebagian riwayat dikatakan, waghsili ankid dam, cuci darahnya, kemudian wudhu di setiap kali sholat. Artinya seorang kalau datang waktu sholat, langsung dia cuci tempat keluar darahnya, kemudian berwudhu sholat. Tidak berbahaya lagi jika keluar sesuatu setelah itu. Bahkan saat dia sholat. Saat dia sholat. Karena ini penyakit. Ini sudah penyakit. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena juga ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Apabila haidmu datang, tinggalkan sholat. Kalau haid datang waktunya, jangan sholat. Haram sholat. Dan kalaupun dia sholat, nggak diterima. Terus kata Nabi, wa idza adbarat faktasili. Kalau sudah lewat masanya, maka mandi. Maka mandi. Jadi kewajiban mandi adalah pada saat haidnya suci.
pada saat darah haid itu sudah lewat atau habis masanya. Adapun setelahnya, ketika masih ada darah yang keluar dan itu darah istihadah, maka yang wajib baginya adalah wudu, bukan mandi. Bukan mandi. Iya, ini alhamdulillah, dan boleh dia mandi di setiap kali sholat. Kalau dia mampu, boleh dia mandi di setiap kali sholat. Karena di sini, di hadis yang disebut oleh penulis, Ummu Habibah bintu Jahash belum mandi di setiap kali sholat. Dan ini ijtihadnya belum. Radhiyallahu ta'ala anha. Ini ijtihadnya. Nabi cuma suruh mandi 1 kali. Setelah itu wudu di setiap kali sholat. Tapi yang dia lakukan adalah mandi di setiap kali sholat. Itu tidak apa-apa. Boleh. Karena Nabi juga tidak melarangnya. Nabi juga tidak melarang dari hal tersebut. Ini terkait dengan masalah mandinya seorang perempuan yang istihadah. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa an ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhuri syai'a. Ini hadis menjadi pondasi pokok terkait dengan cairan yang masih warna coklat atau keruh atau kuning yang keluar dari seorang perempuan. Kita akan jelaskan sebentar setelah terjemahkan hadisnya. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafdzulah. Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kunna adalah kami dulu, maksud di masa Nabi SAW. Adalah kami dulu di masa Nabi SAW. La na'uddul qudrata was sufrata. Tidak menghitung al-qudra yang warna keruh, was sufra dan yang warna kuning. Kalau tadi yang qudra coklat, demikian pula sufra yang warna kuning. Ba'da tuhuri syai'a, setelah keluar tanda suci sedikit pun. Artinya ada seorang perempuan haid, keluar darah, banjir darahnya, kemudian berkurang sampai coklat. Coklat kemudian menguning. Itu yang dialami oleh mereka. Sampai keluar cairan putih. Kapan sudah keluar ini yang putih, dia suci. Dia sudah suci. Ini disebut dengan al-qassatul baydo. Di seorang perempuan yang keluar cairan yang berwarna putih. Kalau sudah keluar ini, maka dia telah suci. Dia mandi, sudah wajib sholat, sudah boleh bagi suaminya untuk mendatangi setelah dia mandi. Kalau keluar cairan ini, setelah cairan itu keluar lagi keruh, keluar lagi coklat. Apakah itu masih haid? Hadis sangat jelas. Kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhuri syai'a. Kami tidak menghitung yang warna coklat atau warna kuning setelah keluar masa suci atau setelah keluar tanda suci sedikit pun sebagai darah haid. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Ini lafaz Imam Abu Daud. Hadis sahih, ucapan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Iya. Ini sangat jelas. Artinya, kalau warna coklat, warna kuning itu keluar sebelum keluar tanda suci, terhitung haid. Terhitung haid. Demikian pula kalau itu keluar di masa haid. Dia biasa haid awal bulan. Misalnya, tanggal 1, 2, sudah keluar darah haidnya. Di masa saat waktunya dia haid, keluar coklat, keluar kuning, maka itu dihitung haid. Karena di masa haid.
Tapi kapan keluarnya? Bukan di masa haidnya. Misalnya dia bisa haid awal bulan. Sudah haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian sudah suci, keluar di tanggal 15. Apakah itu haid? Itu pertanyaannya. Maka tentunya bukan haid. Karena ini hadis sangat jelas. Asar dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ini masalah mudah, alhamdulillah, terkait dengan yang disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'tazru fayubashiruni wa ana haidun muttafaqun alaih. Masya Allah, ini dua hadis yang beliau sebutkan tentang masalah hukum mencium atau memeluk, menyentuh, bahkan memakan masakannya dari seorang perempuan yang sedang haid. Dari seorang perempuan yang sedang haid. Kata beliau dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahwasanya orang Yahudi, kata beliau orang Yahudi apabila haid istrinya, lam yu'akiluha, maka dia tidak makan bersamanya. Tidak makan bersamanya. Tidak bergaul dengannya. Maka kata Nabi SAW untuk umat Islam, isna'u kulla syai'. Lakukan semua biang-biang. Dilakukan. Illan nikah. Kecuali kawin, berhubungan badan. Iya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau berkata dari Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah SAW menyuruhku untuk pakai sarung. Adalah Rasulullah SAW menyuruh untuk pakai sarung. Sarung itu yang dipakai antara pusar dan lutut. Setelah itu beliau mencumbui saya sementara saya haid. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis yang sahih. Tentunya kita langsung berbicara tentang hukumnya. Hukum pertama terkait dengan jima'ul haid. Berhubungan badan dengan orang perempuan yang sedang haid. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam syarah Muslim terkait dengan hadis yang disebutkan di atas, fa'alam anna mubasyaratul haid aqsam. Ketahuilah bahwasanya menggauli seorang yang sedang haid itu ada beberapa macamnya. Ahaduha salah satunya ayyubashiruha bil jima' fil farj. Ini mohon maaf kita bahas pembahasan terbuka. Ya, kalau orang sudah berkeluarga mungkin biasa, tapi anak muda, ya alhamdulillah ini ilmu.
Kata beliau yang pertama adalah dia menggauli istrinya yang sedang haid itu bil jima' fil farj, dengan berhubungan badan. Dia gauli di kelaminnya, itu kata kasarnya. Artinya dia apa ya? Dia masukkan helmnya ke situ. Gitu ya? Atau gimana bahasanya, Pak? Oh, belum menikah, kandaya belum menikah. Nggak bisa ditanya. Apa dia bilang ini, Pak Haji? Bahasa terus terangnya di orang Makassar. Ya malu, biasa, santai. Tanya lebih senior. Nah, kita mam ini. Apa di bahasa bagusnya ini di masyarakat kita? Jima di farj, di kelaminnya, di kemaluannya. Dipahami semua ya? Kata beliau, fahadha haramun bi ijma'il muslimin binasil Qur'anil azizi was sunnatis sahihah. Kalau yang ini yang dimaksudkan dengan menggaulinya, maka ini haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dengan nas Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Di antaranya tadi hadisnya, lakukan semuanya kecuali nikah. Kecuali berhubungan badan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurna." Jangan dekati tempat itu sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah bersuci, sampai suci belum cukup. Kalau dia sudah bersuci, mandi. Bagi yang bisa pakai air, kalau tidak bisa pakai air berarti dia tayamum. Maka kata Allah, fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi di mana Allah perintahkan kalian datang. Iya, di mana Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Mendatanginya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk kedua, al-mubasyaratu fima fawqa surrah wa tahta rukbah bidzakar. Mohon maaf karena ini penyebutan terbuka. Mungkin orang malu mendengarkannya, saya pribadi juga malu menyebutkannya. Tapi tidak apa-apa, ini ilmunya. Bentuk yang kedua, dia menggauli istrinya dari pusar ke atas dan dari lutut ke bawah, tapi dengan kelaminnya, dengan kemaluannya. Kemaluannya suami maksudnya. Berarti dia tertutup dari pusar sampai ke lutut. Dia gauli istrinya dengan zakarnya. Dengan zakarnya. Paham ya? Iya kan? Paham kan? Artinya masih dia pakai punyanya. Bukan hanya sekedar cium. Tapi dia istimta bernikmat dengan istrinya. Tapi di bawahnya lutut, yaitu dari lutut ke bawah. Dan di atas pusar, yaitu dari pusar ke atas. Dipahami mungkin? Yaitu bil qublati awil mu'anaqati awil lamsi aw ghairi dzalik. Apakah dengan mencium, memeluk, menyentuh dan lain-lainnya yang semuanya tidak bisa disebutkan. Iya. Kata beliau, wahwa halalun bittifaqil ulama. Ini juga halal berdasarkan kesepakatan para ulama. Walaupun keluar maninya. Ini si suami. Yang penting dari pusar ke atas dan dari lutut ke bawah. Halal berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Al-mubasyaratu fi ma baina surti wa rukbati. Mubasyarah antara pusar dan lutut. Artinya sekarang tidak ada apa lagi yang tidak ada lagi tertutup.
Tidak ada lagi sarung. Tadi kan pakai sarung. Sarungnya dipakai hanya di mana? Di pusar sampai lutut. Ini bahasa sarung. Ya, kalau pakai sarung, boleh hanya pakai celana dari pusar sampai lutut. Atau roknya pusar sampai lutut. Pokoknya apa saja. Boleh kalau masih di situ dipakai. Kenapa? Apa dalilnya? Kalau dalilnya pakai sarung, hadis di buku dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah SAW menyuruhku pakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku. Itu dalilnya. Kemudian berikutnya sekarang, ini keadaan terakhir. Ini bentuk ketiga. Dia menggauli istrinya, mencium, mencumbuinya. Ia di atas pusar, di bawah lutut, tapi juga di antara itu. Juga di antara itu. Itu sekarang dia tidak pakai apa-apa. Dia tidak pakai apa-apa. Apakah boleh seperti itu? Ini khilaf. Ada perselisihan. Apakah boleh atau tidak? Sebagian para ulama rahimahumullah, mereka berpendapat itu diharamkan. Tidak boleh. Itu diharamkan, tidak dibolehkan. Sebagian para ulama lagi mengatakan itu makruh, tidak haram. Boleh, tapi dibenci. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadzal wajhu aqwa min haitsu dalil wa huwal mukhtar. Ini dari sisi dalil ini lebih kuat, boleh. Dan ini yang dipilih kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kecuali orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Iya. Bagi yang tidak mampu menahan dirinya kalau itu sudah terbuka, jangan. Karena jangan mengembala di daerah perbatasan. Nanti dombanya bisa makan rumput tetangga. Bagi yang tidak mampu menguasai dirinya. Tapi bagi yang mampu menguasai dirinya, yang sadar, ini tidak boleh dimasukkan senjatanya. Tapi kalau dia mampu menguasai, dia berburu di sekitar itu, di pahanya, atau di pusarnya, tidak apa-apa. Yang penting, dia harus kuasai dirinya, tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh. Oh, saya tidak mau pakai istilah partai. Belum bilang. Apa? Apa bahasa umumnya itu? Saya ini mau tahu bahasa umumnya di masyarakat. Tidak boleh dicelup. Baiklah. Saya mau cari apa bahasa umumnya di masyarakat kita di Makassar ini. Tidak boleh mencangkul. Yakin, Pak? Mau katanya Haji? Kita kasih tahu lah saya, Pak. Iya. Belum enggak kasih tahu saya. Iya, enggak boleh mencangkul, enggak boleh pakai sepatu, enggak boleh mencelup, terserah mau bilang apa. Yang mampu menahan dirinya boleh saja. Dan itu pendapat yang kuatnya. Karena kenapa? Hadits Anas, hadits pertama. Nabi cuma katakan, isna'u kulla syai'. Silakan lakukan apa saja. Artinya ini kan di mana saja boleh dilakukan. Di bahannya, di mana saja. Ilan nikah, kecuali kan satu. Tidak boleh mencangkul, tidak boleh mencelup, tidak boleh pakai sepatu. Sudah terkumpul. Itu yang tidak boleh. Ya, ini hadis Anas. Adapun hadis Aisyah, Nabi SAW menyuruhnya pakai sarung, kemudian Nabi mencumbuinya. Ini perbuatan Nabi. Ini hukumnya adalah perbuatan Nabi. Sunnah seperti itu.
Sunnah pakai sarung. Sunnah. Cuman siapa yang tidak pakai sarung, tidak mengapa. Karena Nabi bilang, lakukan semuanya. Kecuali itu tadi. Kecuali itu tadi. Ini Masya Allah, kemudahan tentunya dalam syariat kita. Karena masalahnya, kadang laki-laki tidak mampu bertahan 7 hari. Apalagi kalau haidnya 15 hari. Wah, balas di para suami. Iya. Syariat mudah. Ya, istri haid bukan berarti kita libur. Kan tidak boleh. Yang penting jangan mencangkul. Boleh mencangkul, tapi di selain itu. Kan begitu? Iya, boleh. Ini kemudahan syariat kita. Dan inilah pertengahan syariat Islam berbeda dengan syariat sebelumnya. Berbeda dengan syariat sebelumnya. Ini kemudahannya. Ini kemudahannya dalam syariat. Ini juga peringatan bagi para wanita, istri, jangan sampai mereka kalau haid sudah tidak berhias untuk suaminya. Tidak, tetap dia berhias. Karena suaminya kalau dia mau mendatanginya, boleh. Hanya saja tidak boleh yang satu itu. Iya, kan suami boleh di tempat lain melakukannya. Ini tentunya bagi para perempuan penting sekali. Jangan sampai nanti suaminya macam-macam juga pikirannya. Kalau dia haid terus dia tinggalkan yang terkait dengan berhias, dia tetap seperti hari-hari biasa. Dia tetap seperti hari-hari biasa. Kapan suaminya menginginkannya, maka dia juga menjawab keinginan suaminya itu, boleh dia lakukan. Boleh dia lakukan. Itu alhamdulillah terkait dengan hukum ini. Ini paling berat pembahasan dibahasakan karena saya tidak enak sebenarnya sama anak-anak muda. Kalau orang tua semua, alhamdulillah muda sebenarnya, tapi karena ada anak muda, tapi itu ilmunya. Nanti kalau menikah, jadi sudah tahu. Nanti kalau sudah menikah, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini alhamdulillah mungkin kita cukupkan dulu dengan pembahasan ini. Masih banyak ini seputar haid lagi, insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Paling lamanya 2 kali pertemuan, 2 majelis lagi. Ya, kalau bisa 1 kali majelis lagi, alhamdulillah kita akan masuk di kitabus sholat terkait dengan pembahasan sholat, insya Allah. Sisa sedikit lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bisa selesai di pekan akan datang. Mudah-mudahan. Apa hukumnya menjual celana jeans buat laki-laki? Tidak mengapa kalau dia potong, tidak isbat. Iya. Yang penting menutup auratnya, tidak menggambarkan auratnya, mubah menjualnya. Yang penting dia tidak isbal. Karena isbal adalah haram. Adalah diharamkan. Karena wajib bagi seorang itu untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Walhalam. Apa hukumnya seorang suami mondok pergi menuntut ilmu agama, rela meninggalkan istri dan anaknya? Kalau istrinya ridho, istrinya setuju hal tersebut, tak masalah. Alhamdulillah. Orang saling ta'awun alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu masuk dalam ayat-ayat yang umum. Ayat-ayat yang umum. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Saling menolong dan membantulah di atas kebaikan. Menuntut ilmu itu albir. Itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Dan kalau diizinkan suaminya untuk itu,
dia rela sebagian haknya tidak ditunaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala suaminya, tanpa mengurangi pahala suami. Jadi suaminya yang capek berpikir, capek menulis, panas, dingin, istrinya dapat tanpa mengurangi pahala suami. Kalau dia ridho, dia setuju dengan hal tersebut, wallahu a'lam. Apa hukum buang air besar memakai penutup kepala dengan kain? Apakah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, wallahu a'lam. Tidak ada yang ana tahu. Tidak ada yang ana tahu dari hal tersebut, wallahu a'lam. Apa boleh setiap meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama jangka waktu lama berniat bahwa cukup Allah yang menjaga titipannya dan membaca ayat kursi dan trikul? Apakah ada doa yang dapat dipanjatkan bila meninggalkan rumah dalam waktu lama? Mohon saran dan petunjuknya, Ustaz, agar saya tidak melakukan perbuatan bid'ah. Iya. Kalau yang dinukil secara khusus, doanya wallahu alam tidak ada. Tidak ada. Kecuali doa umum, boleh kita doa itu astaudi, itu yang biasa dibaca. Itu kan masuk umum. Masuk di orang, masuk juga di barang. Iya. Masuk di orang, masuk juga di barang. Kalau doa khusus secara khusus, wallahu alam, saya tidak punya ilmu tentang itu dan belum saya tahu. Mungkin ada atau ini saya tidak tahu. Iya. Bolehkah mengamalkan zikir pagi dan petang sesuai dengan yang kita hafal? Boleh, yang penting sahih. Sesuai dengan yang kita hafal, boleh, yang penting sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah doa iftitah berlaku di sholat sunnah juga? Iya, berlaku. Karena apa yang dilakukan di sholat sunnah itu juga, apa yang dilakukan di sholat wajib itu juga berlaku untuk sholat sunnah umum. Itu umum. Iya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum menjual barang yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Iya, kalau untuk orang dewasa sebaiknya ditinggalkan. Iya. Karena hal tersebut para ulama hanya membolehkan pada gambar-gambar yang muhana, gambar-gambar yang dihinakan. Misalnya kalau jadi kesek, itu dibolehkan. Jadi lap kaki. Adapun kalau dipakai, nanti masuk dalam larangan umum menggambar. Demikian pula anak kecil, walaupun kalau orang mau berhati-hati, tidak menggunakannya, itu lebih aman dan lebih hati-hati. Tapi kalau dia misalnya tidak dapat kain lain, pakaian lain untuk anak kecil, tidak mengapa, kan itu masuk gambar yang dihinakan. Masuk gambar yang dihinakan, wallahu alam. Apa hukum menahan kencing saat sholat? Kalau itu mengganggu sholatnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la sholat liman huwa yudafil akbasa. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan dua yang berat. Itu air kecil dan air besar. Nah, itu kalau mengganggunya. Kalau mengganggunya. Itu tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Bagaimana jika istri suci di tengah malam dan suami sudah tidak tahan lagi? Ya sudah, nggak usah tahan. Suruh suami istrinya mandi ringkas, mandi ringan. Ya kan? Cukup siram seluruh badannya. Sudah halal bagi suami. Halal bagi suami. Iya. Jadi tidak perlu ditahan. Kapan dia suci dan dia mandi, halal. Halal bagi suaminya. Tidak perlu tunggu subuh.
Tidak perlu tunggu subuh. Dan wajib bagi istri untuk mandi. Kalau suaminya menginginkannya walaupun tengah malam, harus dia mandi. Wajib, tidak boleh dia tunda. Iya, tidak boleh dia tunda. Karena mentaati suami wajib bagi istri. Mentaati suami wajib bagi istri, itu wallahu alam. Bismillah Ustaz, bagaimana Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya memakai susuk, KB susuk? Gimana itu KB susuk? Tidak ada mantra-mantra khusus. Kalau dia itu dari dokter, tidak ada masalah. Kalau dari dokter, tapi kalau diambilnya dari dukun, bermasalah. Nah ini dilihat, ini KB-nya ini apa maksudnya? Kalau itu dari dokter yang pasang, ya dipasang dari badannya, tidak masalah. Yang penting tidak membahayakan badannya. Tidak membahayakan badannya. Iya. Kalau diambil dari dukun, haram. Karena haram mendatangi dukun. Haram mendatangi dukun. Wallahu a'lam. Apakah dalam sholat bangkit dari sujud kita duduk sebentar lalu berdiri? Apakah ada doa atau zikir tersebut waktu duduk sebentar? Ini maksudnya sujud kedua ya, di rakaat pertama, atau sujud kedua di rakaat ketiga. Kalau orang sujud rakaat pertama kan turun sujud. Sujud pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua, baru bangkit berdiri. Apakah ada duduk istirahatnya sebelum bangkit, atau seorang langsung berdiri? Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukumnya. Masalah duduk istirahat atau langsung berdiri. Mayoritas ulama fikih, kecuali Imam Syafi'i dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa tidak ada duduk istirahat. Itu dari sujud langsung berdiri. Dari sujud, bangkit dari sujud, langsung berdiri. Tidak ada duduk istirahat. Ini mayoritas ahli fikih. Kecuali Imam Syafi'i, demikian pula yang mengikuti beliau. Mereka berdalil dengan beberapa alasan. Di antara alasan mereka adalah tidak ada bacaan di sini. Kan habis duduk sujud cuman Allahu Akbar. Tidak ada bacaan. Tidak ada bacaannya. Itu dalil pertama. Kalau seandainya disyariatkan, maka akan ada bacaannya. Maka akan ada bacaannya. Alasan mereka yang kedua, tidak banyak menukil. Itu duduk istirahat dari sahabat. Yang menukil adalah hanya satu orang. Katanya yaitu Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Dan alasan mereka berikutnya lagi, Nabi SAW melakukan itu karena beliau waktu itu sakit. Sehingga beliau duduk istirahat dulu, baru berdiri. Ada juga alasan-alasan lain dari yang mereka sebutkan. Sementara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, demikian pula yang mengikuti beliau. Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, dia mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ahli hadis. Keumuman dari ahli hadis. Mereka berpendapat bahwa sebelum bangkit dari setelah sujud kedua di rakaat pertama atau rakaat ketiga, dari bangkit sebelum berdiri sunnah duduk istirahat. Sunnah duduk istirahat. Ini pendapat yang ana sebutkan tadi yang berpendapat dengan
Mereka berdalil dengan hadits Malik bin Huwairits riwayat Imam Al-Bukhari. Mereka berdalil dengan hadits Malik bin Huwairits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwasanya beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud walam yanhab hatta yastawi jalis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit langsung berdiri sampai beliau duduk dulu lurus, baru bangkit bersandar dengan kedua tangannya. Jadi beliau bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tidak langsung berdiri, beliau duduk dulu lurus, kemudian bangkit bersandar dengan kedua tangan. Bangkit bersandar dengan kedua tangan. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, juga ini adalah mayoritas ahli hadis. Karena ini hadis riwayat Bukhari. Sahih. Iya. Kemudian setelah itu Imam Nawawi rahimahullah, demikian pula Imam Al-Hafidz bin Hajar rahimahullah, mereka membantah tadi ucapan-ucapan dari pendapat yang pertama. Dan di antara mereka ada yang bilang kalau seandainya sunnah maka akan ada bacaannya. Ada bacaannya, takbir. Kan ada takbir. Kalau kita bangkit dari sujud kan Allahu Akbar, itu sudah bacaannya. Perpindahan. Takbir itu bacaannya. Iya. Kemudian ucapan mereka tadi, Nabi lakukan karena sakit. Asalnya tidak sakit. Nabi lakukan karena syariat. Kemudian alasan mereka juga tadi, tidak banyak menukilnya. Tidak banyak menukilnya itu. Ya, sifat sholat Nabi SAW itu tidak banyak menukilnya. Tapi dari banyak sahabat yang menukil, ada yang menukil duduknya, ada yang menukil takbirnya. Dikumpul menjadi satu, dikatakanlah ini sifat sholat Nabi. Contoh misalnya kita sujud, kita rapatkan kedua kaki, yang menukil siapa? Kan Aisyah sendiri. Aisyah sendiri yang menukilnya. Dan kita amalkan. Ya apa bedanya? Ini yang menukil Malik bin Huwairits. Apalagi sahih dalam Sahih Bukhari. Itu jawaban mereka. Itu jawaban dari Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau tegaskan, jangan tertipu dengan orang-orang yang tidak melakukannya. Karena mereka berdalil hanya dengan pendapat, tidak ada hadis sama sekali. Mereka hanya berdalil dengan ucapan-ucapannya. Kalau seandainya sunnah maka akan ada bacaannya. Kalau seandainya sunnah akan ada banyak yang menukilnya. Kalau seandainya sunnah, itu kan Imam Nawawi katakan jangan tertipu dengan banyaknya orang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau ini bukan saya yang bilang. Beliau bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, lakukan. Adapun alasan orang itu tinggalkan. Ini hadis Bukhari. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dan juga beliau keras dalam masalah ini, beliau bacakan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi Muhammad. Nah, Nabi duduk. Kita pergi tidak duduk karena alasan orang. Karena alasan orang. Ini tentunya kita ikuti apa yang dikatakan dalam mazhab Syafi'iyah dan memang dalilnya nyata dan bantahannya juga nyata, itu lebih aman dan lebih hati-hati. Karena beramal dengan hadis walaupun Nabi lakukan karena sakit, itu lebih baik daripada kita tidak mengamalkannya. Daripada kita tidak mengamalkannya. Itu wallahu a'lamu. Kemudian berikutnya, bolehkah kita sholat duha jam 11? Boleh. Sholat duha jam 11? Boleh. Apa hukum berazl? Tahu berazl ya? Berazl tahu? Dan ini dipakai oleh penanya bahasa Arab. Berazl itu seorang berhubungan dengan istrinya, tapi pada saat mau keluar maninya, dia cabut senjatanya.
dia keluarkan di luar. Dia keluarkan di luar. Itu namanya azl. Dia azl. Iya. Apa hukum berazl? Untuk mengatur jarak keturunan atau membatasi keturunan. Boleh. Dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, kunna na'zil wal Quran yanzil. Dulu kami berazl. Itu kami berhubungan badan dan tidak buang di dalam maninya. Tidak buang di dalam maninya. Kami melakukan azl sementara Quran sedang turun. Artinya tidak ada larangan dalam Al-Quran. Tidak ada larangan dalam Al-Quran. Boleh hal tersebut dilakukan. Wallahu a'lam. Bolehkah menuntut ilmu sambil sandar di tembok? Boleh, enggak. Siapa tahu dia encok. Daripada tidak hadir sama sekali. Kan begitu. Boleh, enggak apa. Ya, yang penting dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Adapun keutamaannya tentunya yang maju di depan mencari tempat kosong itu lebih utama daripada yang duduk bersandar di tembok. Kalau kita berbicara keutamaan, tapi selama orang datang masuk ke masjid untuk belajar, ya, itu sudah mendapatkan keutamaan. Cuman yang lebih utama adalah dia yang datang masuk masjid, cari tempat yang kosong, dia maju, itu lebih utama. Daripada cari tembok, oh duduk. Tapi tidak masalah Pak, santai Pak. Apalagi orang-orang tua saya lihat di sana, iya. Alhamdulillah, kecuali di sana kayaknya masih anak muda itu. Iya, tapi sandar juga. Encol juga Pak. Wah itu cuma lutut Pak. Biasanya orang pinggang. Alhamdulillah. Iya, itu tidak masalah. Enggak. Alhamdulillah. Masih ada? Habis? Mungkin hari ini karena anak cepat tadi berhentinya, anak sengaja supaya tersatukan pembahasan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini beberapa bulan yang lalu, saudara kakek kami meninggal dunia dan meninggalkan harta. Saudara kakek kami ini bersaudara ada 5 orang dan sebelumnya telah meninggal dunia. Dia memiliki istri dan istrinya pun telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak sama sekali. Jadi pertanyaan saya, karena saudara laki ini tidak memiliki anak, siapa yang lebih berhak memimpin dalam hal pembagian warisan? Terus yang kedua, ibu saya sebagai ponakan, berapa bagian untuknya? Terus yang ketiga, adakah istilah perwakilan dalam hal penerimaan warisan? Karena ada pihak dari saudara kakek lain yang menentukan istilah sendiri. Istilah perwakilan dalam hal penerimaan warisan dari setiap saudara kakek. Ya, sekian. Baik. Tunggu Pak sedikit. Jadi orang tuanya masih ada? Orang tua siapa? Orang tuanya ini meninggal? Orang tua yang meninggal sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Istrinya sudah meninggal. Tidak ada. Meninggal sebelum dia. Meninggal sebelum dia berarti. Ya, istrinya ada 2. Yang pertama sudah meninggal. Istri yang kedua barang-barang itu sudah ada waktu dia menikah, tapi sudah meninggal juga. Tapi tidak ada sama sekali. Baik, berarti kan 2 istrinya sudah meninggal sebelumnya. Sudah meninggal semua. Intinya itu juga. Kemudian dia tidak punya orang tua, tidak punya istri lagi, sudah tidak ada. Anak tidak ada. Saudara 5-5-nya sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Yang ada sisa ponakan. Keponakannya. Iya, ponakan. Om, tante. Omnya tidak ada.
Jadi yang masih hidup itu sisa ponakan laki-laki dan perempuan. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita Pak, kalau mau tahu itu hukumnya, bisa kita buka surah An-Nisa, Al-Maidah, An-Nisa, ayat terakhir. Ayat terakhir, yaitu ayat 176. Ayat terakhir dari surah An-Nisa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada kamu, yaitu tentang kalalah, orang yang tidak punya warisan, kecuali itu tadi, tidak punya ahli waris, tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya, tidak ada lagi. Kalau punya saudara, sebenarnya saudaranya dapat, karena di ayat ini, ya, kulillahu yutikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang memfatwakan kepada kalian tentang kalalah, yaitu orang yang tidak punya warisan itu tadi. Ini mura'an halakun laisa lahu walad walahu uktun falaha nisfu ma tarok. Kalau ada seorang meninggal tidak punya anak, maka dia punya satu saudari perempuan, maka untuk saudarinya itu adalah setengah dari yang dia tinggalkan, tapi tidak ada ya. Sudah meninggal. Ini yang punya anak tadi siapa? Saudara perempuan dan laki-lakinya. Baik. Nah, kalau seperti itu, setelahnya disebutkan langsung saja Pak. Lia falidzakari mithlu hadil untayain. Untuk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Iya, itu yang dapat. Kan kalau tidak ada saudarinya turun ke ponakannya. Kita bagi tergantung berapa hartanya. Kalau 10 juta, kan kita harus tahu jumlahnya. Iya. Yang berhak memimpin, enggak, langsung dia yang membagi. Kalau dia mau pakai KUA, enggak apa-apa. Kan sudah mati semua. Gimana caranya yang berhak? Iya, kalau dia pakai KUA lebih kuat, lebih bagus. Iya. Makanya pakai KUA atau pakai pengadilan lebih bagus. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.